Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang penting yang diatur oleh Islam adalah persoalan pengelolaan harta benda kita, harta benda manusia. Dan tentu saja tidak lepas atau yang paling utama adalah kita sebagai seorang muslim atau harta benda seorang muslim. Ada hal-hal yang harus dikeluarkan, yang diwajibkan untuk dikeluarkan berupa harta kita yang menjadi bagian dalam syariat ini. Saking pentingnya hal ini sampai Islam meletakkannya pada rukun atau termasuk dalam rukun-rukunnya, yaitu adalah zakat. Zakat merupakan cara atau merupakan hal yang diatur dalam Islam dalam rangka mengelola keuangan umat. Dan yang lebih pentingnya lagi bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan lebih mulia daripada hanya sekedar mengelola keuangan umat Islam, yaitu adalah mensucikan, membersihkan, serta menumbuhkan harta-harta kita. Sebagaimana dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, khudz min amwalihim, ambillah harta orang-orang kaya tersebut. Tentu saja yang diwajibkan adalah orang-orang yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab dan juga sampai pada haulnya, yaitu tersimpan selama setahun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa fungsi daripada zakat, apa hikmah daripada zakat tersebut, yaitu tutahhiruhum, untuk membersihkan. Dan para ulama menyebutkan ada 3 aspek yang dibersihkan, bukan hanya harta kita. Sebagian ulama menafsirkan hanya pada satu aspek, yaitu membersihkan harta yang mungkin ada hal-hal yang bercampur dengan sesuatu yang haram. Maka mereka pun menyebutkan bahwa fungsinya untuk membersihkan harta-harta kita dari sesuatu yang haram. Namun penafsiran yang lain menyebutkan bahwa ternyata tidak hanya sekedar membersihkan harta kita. Tentu saja ini perlu untuk kita kaji mengenai harta, bagaimana proses pembersihannya, yaitu membersihkan dari penghasilan-penghasilan yang tidak layak atau hal-hal yang merupakan sesuatu yang tidak pantas untuk kita masukkan dalam penghasilan yang halal kita. Maka kita diminta untuk membersihkan harta kita tersebut. Itulah mengapa sebagian kita merasakan banyaknya harta, namun selalu merasa kekurangan, tidak pernah merasa cukup. Salah satu bentuk harta itu ada kotoran di dalam, yaitu ketika ternyata harta yang kita miliki itu tidak mampu membuat kita puas, atau bahkan harta itu lebih parah lagi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menghilangkan keberkahan harta kita. Kemudian dari aspek yang lain, sahabat sekalian dirahmati Allah, yaitu
mengenai pembersihan kepada sifat-sifat atau orang-orang yang mengeluarkan zakat. Dalam hal ini kita sebut dengan muzakki. Ya. Kenapa kita dibersihkan dari sifat sombong? Dengan adanya harta membuat sebagian kita atau sebagian besar orang-orang berharta itu jumawa, batarul haq, memandang remeh orang-orang yang tidak memiliki harta. Watarul haq, menolak kebenaran, dan wagamtun nas, meremehkan orang-orang yang tidak memiliki harta. Sehingga ketika mereka mengeluarkan zakat, artinya mereka sedang menjadikan atau memposisikan diri mereka bahwa ini bukan harta mereka. Ini bukan harta mereka, buktinya orang yang berhak itu ya kami keluarkan atau kita keluarkan kepada orang-orang yang memiliki hak. Artinya harta kita yang kita miliki itu bukan milik kita sepenuhnya. Maka mereka pun diwajibkan untuk dikeluarkan. Kemudian aspek yang lain dari segi mustahik. Dilihat dari sisi mustahik, pembersihan mustahik, yaitu ketika orang-orang atau mustahik ini yang mana notabene kebanyakan adalah orang-orang yang membutuhkan, maka mereka dibersihkan dari sikap hasad, iri, karena melihat orang-orang kaya. Ya, melihat orang-orang kaya dengan gaya hidup yang luar biasa, mereka ingin melakukan hal yang sama. Sehingga mereka kadang nekat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang sama. Nah, maka untuk membersihkan itu, zakat dikeluarkan agar mereka pun mendapatkan, kalaupun tidak sama, minimal ada hal yang bisa menghibur mereka dari kefakiran yang mereka dapati. Nah, ini adalah hal-hal yang menjadi hikmah pembersihan tersebut. Kemudian juga ada disebutkan wa tuzakkihim. Para ahli tafsir diantaranya menyebutkan, seperti Imam As-Sa'di menyebutkan bahwa maksud dari tuzakkihim di situ menumbuhkan, memberi manfaat, menumbuhkan, baik itu menjadikan harta kita semakin bertambah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur dan bentuk kesyukurannya adalah dengan berbagi, aku akan tambahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tuzakkihim juga menambah keberkahan, menjadikan harta kita berkah. Sebagaimana yang kita singgung sebelumnya, bahwa sebagian orang makin banyak hartanya justru makin haus dengan harta. Makin banyak hartanya justru merasa tidak cukup. Nah, sehingga ini melahirkan praktek-praktek kemaksiatan yang lain seperti korupsi, mencuri, menyelewengkan, dan berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepadanya. Dan kemudian sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun kembali menyebutkan atau menjelaskan kemana saja harta itu ingin atau akan disalurkan. Ya, dalam ayat kita dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Bahwa harta-harta yang kita keluarkan itu dikeluarkan, diberikan atau diserahkan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, dan kepada para amil yang mengerjakan, yang menyalurkan dan mengumpulkan zakat. Nah, kemudian orang-orang yang mu'allafatu qulubihim, orang-orang yang diharapkan keislamannya. Nah, juga adalah orang-orang yang atau untuk membebaskan para budak, dan orang-orang yang berhutang, membebaskan hutang orang-orang yang berhutang. Kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan juga orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan. Kepada 8 asnaf inilah dikeluarkan, disalurkan harta-harta kita, karena mereka dianggap membutuhkan. Nah, oleh karenanya, apa yang kita miliki saat ini, mari kita jadikan sebagai bahan untuk atau jalan untuk kita dapati nanti meringankan diri kita di surga kelak, di akhirat kelak. Karena pertanyaan mengenai harta ini, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan 2 hal, yaitu dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita salurkan. Dan semoga
kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya dengan menyalurkan harta-harta kita sesuai dengan apa yang kita sebutkan tadi atau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam bentuk sedekah dan yang paling wajib adalah dalam bentuk zakat yang wajib yang akan kita keluarkan setiap tahunnya sesuai dengan kadar harta yang kita miliki. Demikian sahabat sekalian dirahmati Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.